Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Maira Vidi Andaraswari, NPM 02, Ismi Rodiatu Zara, NPM 06, Rani Ratnandari, NPM 08, Rahman Aryadi, NPM 11, dan Vina Arliana, NPM 12, akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang merupakan proses dalam membuat laporan keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Perhitungan akan dimulai dari pengumpulan data hingga ke pembuatan laporan keuangan perusahaan guna melanjutkan penutupan saldo. Tujuan dari siklus akuntansi ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat serta dapat memberikan informasi keuangan kepada perusahaan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama ada menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal. Menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal dengan menggunakan sistem akuntansi jurnal berpasangan. Dalam akuntansi perusahaan dagang terdapat dua jurnal, yaitu jurnal umum. Jurnal umum perusahaan dagang adalah kegiatan mencatat transaksi-transaksi dari siklus pendapatan dan siklus pengeluaran perusahaan selama satu periode. Yang kedua ada jurnal khusus. Jurnal khusus dibagi menjadi 4, yaitu ada jurnal khusus pembelian yang berguna untuk mencatat semua pembelian secara kredit. Yang kedua ada jurnal khusus penjualan yang berguna untuk mencatat semua penjualan secara kredit. Dan yang ketiga ada jurnal khusus penerimaan kas yang berguna untuk mencatat semua transaksi yang bisa terjadi akibat penjualan tunai, penerimaan piutang, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada jurnal khusus pengeluaran kas yang berguna untuk mencatat semua transaksi yang bisa terjadi akibat pembayaran tunai, pembayaran hutang, dan pembayaran beban perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan poin yang kedua, yaitu posting transaksi ke buku besar. Secara periodik, transaksi-transaksi yang dicatat ke dalam jurnal dipindahkan ke akun-akun ke dalam buku besar. Debit dan kredit untuk setiap jurnal dipindahkan atau diposting ke dalam akun sesuai dengan urutan tanggal terjadinya di dalam jurnal. Yang pertama terdapat buku besar umum dan yang kedua terdapat buku besar pembantu yang termasuk utang dan piutang. Pada utang, berguna untuk mencatat semua saldo-saldo utang dan pemasok mana saja yang memberikan pinjaman kredit kepada perusahaan. Sedangkan piutang berguna untuk mencatat semua saldo piutang dan kepada siapa saja perusahaan akan memberikan pinjaman secara kredit. Selanjutnya, yaitu menyiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan. Daftar saldo yang belum disesuaikan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan kredit dalam buku besar. Jika jumlah kedua saldo dalam daftar saldo ini tidak sama, maka telah terjadi kesalahan yang harus ditemukan dan dikoreksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Menyusun kertas kerja. Dalam menyusun kertas kerja atau neraca lajur adalah suatu kertas berkolom atau berlajur yang dibuat untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan di akhir satu periode akuntansi. Yang pertama adalah neraca saldo. Proses menyusun neraca saldo yaitu kolom yang berisikan daftar akun-akun hasil postingan beserta nilai nominalnya. Neraca saldo berfungsi membuktikan bahwa sisi debit dan sisi kredit sudah seimbang atau balance. Yang kedua ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang persediaan barang dagang termasuk dalam kategori biaya yang telah dibayar di muka. Ini karena perusahaan biasanya membeli persediaan sebelum menggunakannya atau menjualnya. Dalam jurnal penyesuaian terdapat dua metode, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Yang ketiga ada neraca saldo disesuaikan. Mengisi kolom saldo disesuaikan sebagai gabungan kolom neraca saldo dan kolom ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada laporan kinerja. Mengisi kolom kinerja dengan sebelumnya melakukan penyesuaian terhadap data akun dalam kolom neraca saldo dengan mengategorikannya ke dalam golongan akun real dan golongan akun nominal. Jumlah debit pada kolom kinerja berpengaruh pada perhitungan laba. Selisih dari sisi debit dan kredit pada kolom ini dapat berupa nilai laba atau rugi. Selanjutnya ada laporan neraca. Mengisi kolom neraca untuk mencatat akun real berupa aktif
aktiva atau kewajiban dan modal. Selanjutnya yaitu membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting buku besar. Setiap ayat jurnal penyesuaian mempengaruhi paling tidak satu akun laporan laba rugi dan satu akun laporan posisi keuangan. Penjelasan untuk setiap penyesuaian termasuk penghitungan biasanya disertakan dalam setiap ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan, saya Rani Ratnandari, NPM 08. Kemudian yang keenam ada menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan. Setelah semua ayat jurnal penyesuaian telah dibuat dan dipindahkan, neraca saldo yang disesuaikan disiapkan untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo debit dan kredit. Semua kesalahan yang muncul dari proses pemindahan ayat jurnal penyesuaian harus ditemukan dan diperbaiki. Baik, yang ketujuh, menyusun laporan keuangan. Hasil akhir siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Untuk sebuah perusahaan terdiri dari 3. Yang pertama, laporan laba rugi atau kinerja. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi dengan menjabarkan pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba rugi. Rumus untuk menghitung laporan laba rugi yaitu penjualan bersih dikurangi HPP dikurangi beban operasional. Yang kedua, laporan perubahan modal atau ekuitas. Jenis laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode tertentu. Rumus untuk menghitung laporan perubahan ekuitas yaitu ekuitas awal ditambah laba bersih ditambah price. Yang ketiga, laporan neraca. Neraca adalah dokumen berbentuk laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang terdiri dari aktiva atau harta kekayaan, kewajiban, dan modal pada suatu periode tertentu. Izin melanjutkan, setelah menyusun laporan keuangan pada siklus akuntansi perusahaan dagang, kemudian dilanjutkan dengan membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah pencatatan akuntansi yang digunakan untuk menutup proses dan tahap siklus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal penutup digunakan untuk menutup akun nominal. Tujuan jurnal penutup selain untuk melakukan closing di akhir periode akuntansi, juga untuk mempersiapkan akun-akun yang digunakan pada periode selanjutnya. Jurnal penutup dibagi menjadi 2, yaitu jurnal penutup dengan sistem periodik dan jurnal penutup dengan sistem perpetual. Jurnal penutup dengan sistem periodik yaitu dicatat di setiap transaksi dan tidak terdapat harga pokok penjualan untuk ditutup di ikhtisar laba rugi. Kemudian jurnal penutup sistem perpetual hanya dicatat pada transaksi akhir tahun dan terdapat harga pokok penjualan. Kemudian tahapan yang terakhir pada siklus akuntansi perusahaan dagang adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutup. Prosedur akuntansi yang terakhir untuk suatu periode adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutup dimasukkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa buku besar telah memiliki saldo awal periode berikutnya. Akun di neraca saldo setelah penutupan jumlahnya harus sesuai dengan akun dan jumlah di laporan posisi keuangan. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.